Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Hilialan Pinandar. Nah, materi hari ini kita membahas tentang dinasti Umayyah. Nah, yang pertama adalah kita akan mempelajari latar belakang munculnya dinasti Umayyah. Adapun tujuan kita hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Untuk lebih jelas, nanti Ibu jelaskan di slide berikutnya. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Anak-anak, sebelum mempelajari dinasti Umayyah, anak-anak perlu mengingatkan bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yang artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Setelah usai pemerintahan Khulafaur Rasyidin, muncullah yang namanya dinasti Umayyah, yang untuk pertama kalinya kepemimpinan umat Islam itu berbentuk monarki absolut. Siapa itu dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah adalah dinasti yang keturunan rajanya yang memerintah memiliki garis keturunan dari Bani Umayyah atau keluarga Umayyah. Nah, Umayyah ini adalah putra dari Abdi Syam, Abdul Manaf, yang mana beliau merupakan salah satu pemimpin kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Nah, pemerintahan Islam pada era ini berbeda dengan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ternyata tidak semua kaum muslimin mau menerimanya, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, jika para pembunuh Utsman bin Affan tidak diadili, akan tetapi bagi Ali bin Abi Thalib mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Nah, wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan, kelompok Aisyah, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Kemudian, peristiwa antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini akhirnya pecah menjadi suatu perang sifil yang pada akhirnya diakhiri dengan peristiwa tahkim atau penyerahan kekuasaan yang menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, kelompok yang menentang Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, perselisihan ini berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Namun hanya beberapa bulan saja, karena posisi yang semakin lemah dan keinginannya untuk mempersatukan umat Islam membuat Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahan Islam itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dikenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahun penyatuan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 661 Masehi. Nah, sejak saat itu secara resmi pemerintahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pusat kekuasaannya berada di Damaskus. Oke anak-anak, di manakah letak pemerintahan dinasti Umayyah dalam peta ini? Nah, kalian harus tahu letak pemerintahan dinasti Umayyah masih berada di Pulau Arab. Nah, ini dia petanya. Peta pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa di Damaskus dari tahun 661 Masehi sampai 752 yang berkuasa selama 60 tahun. Bagan merupakan silsilah khalifah dinasti Umayyah.
Nah, kalian boleh lihat dan perhatikan bahwa dalam bagan ini ada 14 orang khalifah yang merupakan khalifah dari dinasti Umayyah, di mana sistem pemerintahan dinasti Umayyah adalah monarki absolut, yang mana pemerintahannya dari keturunan raja-raja sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan raja-raja sebelumnya yang memiliki anak akan diwariskan kepada raja berikutnya. Khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Nah, pemerintahan dinasti Umayyah ini dimulai dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ini lamanya kurang lebih 90 tahun, yang memiliki 14 orang khalifah. Ke-14 orang khalifah itu adalah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah yang dikenal dengan Yazid I, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, delapan Umar bin Abdul Aziz, sembilan Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Al-Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Walid, 13 Ibrahim bin Al-Walid, dan terakhir adalah Marwan bin Muhammad yang memerintah semuanya 90 tahun lamanya kekuasaan dinasti Umayyah memerintah di pemerintahan Islam. Oke anak-anak, bagaimana penjelasan ibu tadi ya? Mudah-mudahan kalian memahaminya. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat sebuah tabel yang berisi nama khalifah, tahun memerintah, serta berapa lama mereka berkuasa. Nah, tulis di buku latihan SKI ya. Dan jangan lupa di bawahnya kalian tuliskan 5 orang khalifah yang dari ke-14 orang khalifah ini yang masa pemerintahannya Islam mengalami kemajuan. Oke anak-anak, jika tidak dimengerti boleh ditanya di grup Telegram kita. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.